Program ini hasil kerjasama TV MUI dan Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam hidup kita selalu dihadapkan dengan begitu banyak perjuangan. Ada mereka yang berjuang melewati rasa sakit, ada mereka yang berjuang melewati masa sulit, hingga mereka yang berjuang dalam hal ekonomi. Perjuangan pun menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Seperti sosok Pak Sukidi, sosok yang tekun selama puluhan tahun berjalan bakso. Di tengah usaha rintisannya, siapa sangka kecelakaan menimpanya hingga membuat beliau mengalami patah kaki yang serius. Namun, dengan kerja keras dan kegigihannya, kini beliau mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Penasaran seperti apa perjuangannya? Bersama saya Insan, ini kisah selengkapnya. Umumnya, bakso yang enak identik datang dari Wonogiri. Tapi bakso dari Kabupaten Sukoharjo ternyata juga tidak kalah enak. Karena Sukoharjo juga menjadi salah satu kabupaten pembuat bakso enak. Seperti Adi Sukidi yang merantau ke Jakarta tanpa bekal apa-apa, lalu ia memperoleh kemampuan membuat bakso dari saudaranya. Keuletan dan kerja keras yang dibarengi dengan doa membuatnya mampu mempertahankan usahanya sebagai penjual bakso selama lebih dari 30 tahun. Menurut pria kelahiran 1970 ini, bakso enak memang tergantung selera dan lidah orang. Tapi yang membedakan bakso Wonogiri dengan Solo atau Sukoharjo terletak pada bahan kuah kaldu yang dipakai. Kalau bakso Solo atau Sukoharjo kuahnya cenderung berminyak dan gurih karena dicampur bumbu-bumbu, sementara bakso Wonogiri kuahnya bening dan polos lantaran dibuat dari kaldu rebusan tulang sapi. Kita kalau ke pasar itu ya Mbak, habis sholat subuh ke pasar. Persiapannya ya kita nyiapin ember yang buat ke pasar, buat tempat adonan, terus bumbu-bumbu kayak garam, kayak bawang putih, terus sasa, bawang goreng gitu Mbak. Kalau sagu sama ini belinya di pasar. Ya, Sukidi memang memulai usahanya dari nol. Sejak ia belum memiliki apa-apa, hanya bermodalkan uang Rp4.000 pada tahun 1987. Awal mulanya kita ini ya Pak, aku kan ikut saudara, ikut jualan bakso. Jadi waktu itu kayak jualan bakso itu kan laris, enak gitu. Aku berpikir wah kalau gitu kita bisa jualan bakso gitu. Nah setelah itu aku mulai dagang bakso itu tahun 87 Mbak, aku jualan. Itu harga daging masih 4.000 per kilonya waktu itu Mbak. Saat itu Sukidi masih belum memberikan nama untuk usaha baksonya. Padahal nama menjadi salah satu faktor penting dalam membangun bisnis. Karena lewat nama pelanggan nantinya akan mengingat bisnis kita. Hingga akhirnya tercetuslah sebuah nama Lupus. Ya, baksonya diberi nama Bakso Lupus. Nah masalah itu nama bakso Lupus itu dulu malah yang ngasih nama itu langganan. Dulu kan waktu itu kan musim film Lupus itu yang pakai karet itu ya, mungkin saya mirip gantengnya kayak bintang film Lupus gitu. Kira-kira apa ya yang membedakan bakso Lupus dengan bakso yang lain? Ya mungkin ini ya, mungkin karena yang pelanggan-pelanggan itu, soalnya kalau masalah makan itu kan lidah ya Mbak, kalau maksudnya gitu karena udah senang terus dia itu udah cocok
arah dari rasanya gitu. Usaha yang telah dibangunnya bertahun-tahun ini bukan tanpa kendala, karena selalu ada kendala dalam tiap usaha. Ya kesulitannya gini ya Mbak, yang kesulitannya namanya kita kan orang jualan ya Mbak. Ya kesulitannya kadang-kadang ya kalau lagi musim hujan terus ke pengunjung pembeli jarang nggak pada datang, jualannya sepi. Nah itu kesulitannya di situ Mbak. Terus untuk kemarin yang waktu COVID-19 itu emang jualannya ya benar-benar sepi itu Mbak. Meski tak ada yang membantunya dalam persiapan hingga membuat adonan bakso, tapi tak membuatnya kewalahan. Malah ia terlihat sumringah saat melakukan hal yang disukainya. Yang bantuin bikin adonan kita sendiri Mbak, nggak ada. Berdasarkan pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun dalam membuat adonan bakso, tips membuat bakso enak itu dari takaran daging dan sagu. Menurutnya, dalam membuat bakso tak perlu tepung terigu. Bahannya cukup 4 kg daging dengan setengah kilogram sagu ditambah bumbu-bumbu. Semakin menarik dan saya semakin penasaran dengan kisah Pak Sukidi. Jangan khawatir, karena kisahnya akan terus berlanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Berkah Zakat. Di Berkah Zakat. Yuk kita lanjutkan lagi kisah dari Pak Sukidi bersama bakso lupusnya dari Jakarta Timur. Sukidi bersama istrinya menempati rumah yang cukup sederhana. Dan di kawasan padat penduduk inilah Sukidi memulai hari dengan mempersiapkan segala keperluannya. Sukidi telah menempati rumah di kawasan Cipinang Kebembem ini sejak 1989. Dan alhamdulillah meski sederhana, tapi istana kecilnya ini membuatnya betah dan senantiasa bersyukur. Perjalanan dalam membangun usaha kedai baksonya tak serta-merta lurus tanpa hambatan. Sebelum memiliki kedai, Sukidi dengan tekun berjalan keliling kampung. Terik dan hujan sudah menjadi sahabatnya karena tekadnya untuk menghidupi keluarganya dan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya waktu kita awal jualan berapa bulan gitu ya Mbak, kita kan dorong waktu itu keliling ya, kita lewat gang sempit. Lah itu kita itu nggak kalau di situ itu ada got, ada comberan. Akhirnya ban gerobak itu yang satunya kan masuk comberan. Akhirnya kita kan terbalik, akhirnya kebakaran gerobak sama itu. Jadi bakso sama kaca-kaca pada pecah, baksonya pada tumpah, gerobaknya kebakar. Nah waktu itu tahun 90-an itu, nah itu masih pakai itu Mbak, belum ada gas, pakainya kompor minyak gitu. Jadi yang bikin kebakar itu. Deritanya tak berhenti sampai di situ saja. Hal paling memilukan pernah menimpanya. Ia mengalami kecelakaan motor sehingga menyebabkan patah kaki. Ya waktu itu kan tahun 93 ya Mbak, aku itu kan udah berjualan bakso udah lama. Kita kan di kampung waktu itu Mbak, bulan puasa. Yaitu awalnya kita mau berpikir, kita kan mau rencana mau bikin rumah ya Mbak. Nah kalau di kampung itu kan kita udah punya, kalau pulang dari sini nyelengin, beli material dikit, beli batunya, beli besinya, ya setelah udah komplit kita kan udah mulai
bikin rumah. Waktu itu kita mau beli kayu ke daerah Wonogiri, Mbak. Nah itu dalam perjalanan itu aku waktu tahun itu kan yang dipakai motornya kan motor yang Yamaha 90 itu. Jadi dia sekernya itu ngunci, jadi kita jatuh, kita keseret motor itu. Nah itu kakiku yang sebelah kiri, Mbak, waktu itu patah. Itu. Alhamdulillah dengan izin Allah yang Maha Kuasa kita sampai sekarang udah sehat, normal kembali. Kondisi yang demikian praktis membuatnya tak bisa apa-apa. Keuangan keluarga pun ditopang oleh istrinya yang berjualan jamu keliling. Selama setengah tahun, ia dengan sabar dan ikhlas menjalani semuanya. Alhamdulillah tak sia-sia kerja keras dan doa yang ia dan istrinya panjatkan. Pada tahun 2019, ia dipertemukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat Basnas sebagai mitra mustahik yang menerima bantuan permodalan dan pendampingan. Waktu awalnya pendampingan dari Basnas itu kebetulan waktu itu petugas Basnas itu pas keliling-keliling nyari nasabah lah istilahnya, pendampingan gitu ke daerah saya, ke samping rumah gitu, Mbak. Nah katanya itu ada ini waktu itu ya musim kayak mungkin berarti udah 4 tahun yang sekarang ini ya. Waktu itu pas kayak musim caleg gitu, kirain yang datang itu ada mau caleg apa gitu, nggak taunya yaitu petugas dari Basnas datang, dia mau ngasih bantuan untuk tambah modal usaha. Waktu itu bentuk bantuan itu berwujud uang cash. Waktu yang pertama kali tahun 2019 kalau nggak salah itu, Mbak. Waktu itu aku dapat 2.400.000, Mbak. Bantuan yang diberikan Basnas memang tidak hanya berupa uang, tapi juga bantuan lain yang tetap Suki disyukuri. Dapat bantuan dari Basnas, kita yang uang sebagian itu buat bayar sewa kios bulanan. Nah itu awal itu jadi kita bisa berkembang, Mbak, bisa maju. Waktu di kios dulu enggak bakso aja, ada soto, ada bakso gitu. Dan memang tidak ada upaya yang mengkhianati hasil. Setelah ia mendapatkan bantuan modal sambil pelan-pelan melengkapi peralatan masaknya, bisnis bakso yang dijalaninya pun laris manis. Nah waktu itu begitu kita dapat bantuan modal dari Basnas, kita buat nambah perkembangan usaha, ya alhamdulillah itu sedikit-sedikit ada perkembangan usahanya, dagangnya, Mbak. Ya misalnya biasanya gitu 70 mangkok atau 60 mangkok, sekarang begitu ada bantuan itu kadang-kadang nyampe 100 mangkok, kadang-kadang 90 mangkok gitu. Yang jelas ada perkembangan, Mbak. Dari hasil penjualannya, kini Pak Sukidi mampu menjadi seorang pemberi zakat. Padahal awalnya beliau hanya seorang penerima zakat. Masya Allah. Lantas, apa yang menjadi harapan dan tujuan hidup Pak Sukidi? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Berkah Zakat. Kembali lagi bersama Berkah Zakat.
Masih bersama Pak Sukidi, sosok yang gigih berjualan demi mengubah nasib hidupnya menjadi lebih baik. Karena yang awalnya beliau hanya seorang penerima zakat, kini mampu menjadi pemberi zakat. Penasaran kisahnya? Ini dia selengkapnya. Selama perantauannya di ibu kota, Adi Sukidi telah banyak asam garam yang ia rasakan. Lantas, bagaimana ia memaknai hidupnya ya? Ya, namanya orang hidup ya Mbak, kadang-kadang ya ibarat roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Ya kalau lagi pas, ya contoh kayak waktu kecelakaan kakinya itu kan kita benar-benar musibah itu aku 2 tahun itu Mbak, nggak usaha jualan bakso itu. Dulu yang usaha yang jualan istri, jualan jamu di sini jualannya. Meski setiap hari baksonya selalu tandas tak bersisa, namun yang namanya usaha pasti selalu ada pasang surutnya. Lalu bagaimana jika bakso yang diproduksinya tidak habis dalam hari yang sama? Ditaruh kulkas Mbak, kalau nggak habis gitu. Dijual besok lagi bisa kalau itu. Kalau ditaruh kulkas sampai yang taruh freezer gitu seminggu atau 10 hari bertahan. Tapi kalau nggak ditaruh kulkas itu kan nggak ada pengawet, nggak ada obat, jadi sehari aja misalnya bikin hari gini besok basi Mbak. Enggak. Walaupun untung yang didapat tidaklah besar, namun Sukidi masih menyempatkan diri untuk berbagi ke sesama dengan membagikan bakso gratis tiap Jumat ataupun menjual dengan harga Rp5.000 per porsi. Ya untuk sebagai rasa syukur kita, alhamdulillah Mbak, kita sering berinfak. Terus kita kalau hari Jumat gitu kita bagi-bagi itu Jumat berkah. Kadang-kadang ya 20 porsi, kadang-kadang 30 porsi, ya sedikit-sedikit Mbak. Tapi ya yang walaupun kita itu sedikit, tapi yang penting kita gitu ikhlas, itu kan, itulah yang jadi ini kita Mbak. Harapannya cuma satu, yaitu semoga dirinya bermanfaat bagi semua orang. Niat yang sungguh mulia, semoga Allah bisa mengabulkannya. Amin. Ya masalah capai cita-cita itu kan pasti kita punya ya Mbak ya. Kita lebih usaha kita lebih berkembang lagi, terus kita bisa ngasih sesama yang saling membutuhkan. Itu syukur-syukur nanti kalau Tuhan mengizinkan kita bisa pergi ke tanah suci itu Mbak. Itu cita-cita. Hidup memang penuh perjuangan, dan untuk menghadapinya, kita memerlukan kekuatan untuk bertahan. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses kehidupan, dan membangun rasa syukur untuk menghadapi hidup yang lebih baik. Demikian kisah dari Pak Sukidi, semoga menginspirasi. Saya Insan, pamit undur diri. Wassalamualaikum.